untuk membantu menjaga tekanan darah. Dengan konsumsi rutin, barengi pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkesempatan melihat kearifan lokal yang ada di daerah pesisir pantai ini. Dan Masya Allah luar biasa ya. Kita betul-betul melihat dari dekat ya bagaimana masyarakat yang ada di sini menghasilkan atau mencari gamat emas ya. Ini merupakan salah satu cara kita untuk melestarikan bahwa gamat emas ini hidup bebas. Jadi bukan menggunakan penangkaran. Dan kalau kita lihat ini lautan lepas ya, lautan lepas. Di sebelah kanan saya itu Laut Cina Selatan ya. Dan ini adalah satu bukti bahwa Alhamdulillah HNI selalu berupaya untuk menghadirkan bahan baku yang sangat berkualitas ya, sangat berkualitas. Jauh dari pencemaran, jauh dari polusi yang ada di sekitar tempat di mana gamat emas ini didapatkan. Alhamdulillah. Malam tadi saya melihat betul ya bagaimana proses pencarian pada pukul 1 hingga 2 pagi ya, Masya Allah. Dan ini dia hasilnya, teman-teman mungkin belum pernah melihat ya. Ini salah satunya gamat emas ya, kemudian juga ini ada yang besar. Nah ini nih yang selama ini mungkin kita hanya mengkonsumsi kapsul. Jadi ini adalah bentuk komitmen menghadirkan bahan baku yang sangat berkualitas untuk hasil yang berkualitas bagi kebutuhan kesehatan manusia. Dan mengkonsumsi gamat setiap hari insya Allah akan memberikan potensi bagi kebugaran tubuh kita ya, kalsium dan kemudian juga kolagen ya, Masya Allah. Ini luar biasa gamat emas, Insya Allah luar biasa ya. Ayo dirutinkan konsumsi gamat, ini anugerah Allah di laut Indonesia. Laut Indonesia yang kita harus menjadi orang-orang yang menikmati anugerah Allah di laut Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hewan laut yang sangat bermanfaat untuk tulangmu. Kalau kamu konsumsi aku secara rutin, tulangmu akan lebih sehat dan kuat. Aku juga bantu proses pemulihan tubuhmu dari dalam. Sekarang, kamu bisa konsumsi aku dengan mudah dalam bentuk kapsul. Shoot that bitch. Uh-oh, send in the rednecks, all of them spinning round and round. Apa rahasia punya tubuh sehat alami? Tubuh yang sehat bukan cuma soal olahraga, tapi juga soal apa yang kita konsumsi. Ada superfood yang jadi sumber nutrisi penting untuk tubuh. 1. Gamat. Gamat dikenal sebagai superfood laut yang membantu mendukung regenerasi sel dan pemulihan tubuh secara alami. 2. Spirulina. Spirulina kaya nutrisi alami yang membantu memenuhi kebutuhan tubuh, mendukung energi, dan menjaga stamina harian. 3. Deep squat. Deep squat terbuat dari minyak hati ikan hiu yang kaya akan squalene. Bisa bantu menjaga kesehatan, bantu meningkatkan daya tahan tubuh, dan bantu lancarkan peredaran darah. Dipadukan dengan gaya hidup yang seimbang, superfood bisa bantu jaga tubuh tetap sehat secara alami. Pilih yang halal, alami, dan terpercaya dari HN Herbal. Video ini buat kamu yang masih muda tapi sering nyari sendi. Aktivitas padat bikin badan gampang capek. Awalnya sih cuma pegel biasa, lama-lama jadi makin gak nyaman. Artinya, kamu harus mulai jaga kesehatan sendi dari sekarang. Kapsul gamat dihasilkan dari gamat pilihan, yaitu gamat emas atau teripang emas. Gamat ini berbentuk kapsul serbuk yang diolah secara higienis dan modern, serta bebas dari bahan kimia sintetis. Manfaatnya bisa membantu meredakan nyeri sendi. Badan kamu jadi gak gampang nyeri lagi deh. Gamat bantu aktivitas tetap lancar setiap hari. Tahukah kamu, gamat bukan cuma untuk luka? Gamat mengandung asam amino dan senyawa aktif yang membantu proses pemulihan dan mendukung sirkulasi darah. Dengan kondisi pembuluh darah yang lebih rileks, tekanan darah bisa lebih terkontrol. Itulah kenapa gamat sering digunakan sebagai pendamping untuk membantu menjaga tekanan darah. Dengan konsumsi rutin, barengi pola hidup sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkesempatan melihat kearifan lokal yang ada di daerah pesisir pantai ini. Dan Masya Allah luar biasa ya. Kita betul-betul melihat dari dekat ya bagaimana masyarakat yang ada di sini menghasilkan atau mencari gamat emas ya. Ini merupakan salah satu cara kita untuk melestarikan bahwa gamat emas ini hidup bebas. Jadi bukan menggunakan penakaran. Dan kalau kita lihat ini lautan lepas ya, lautan lepas. Di sebelah kanan saya itu Laut Cina Selatan ya. Dan ini adalah satu bukti bahwa Alhamdulillah HNI selalu berupaya untuk menghadirkan bahan baku yang sangat berkualitas ya, sangat berkualitas. Jauh dari pencemaran, jauh dari polusi yang ada di sekitar tempat di mana gamat emas ini didapatkan. Alhamdulillah malam tadi saya melihat betul ya bagaimana proses pencarian pada pukul 1 hingga 2 pagi. Ya Masya Allah. Dan ini dia hasilnya. Teman-teman mungkin belum pernah melihat ya. Ini salah satunya. Ini gamat emas ya. Kemudian juga ini ada yang besar. Nah ini nih. Yang selama ini mungkin kita hanya mengkonsumsi kapsul. Jadi ini adalah bentuk komitmen menghadirkan bahan baku yang sangat berkualitas untuk hasil yang berkualitas bagi kebutuhan kesehatan manusia. Dan mengkonsumsi gamat setiap hari insya Allah akan memberikan potensi bagi kebugaran tubuh kita ya, kalsium dan kemudian juga kolagen ya. Masya Allah ini luar biasa gamat emas. Insya Allah luar biasa ya. Ayo dirutinkan konsumsi gamat. Ini anugerah Allah di laut Indonesia. Laut Indonesia yang kita harus menjadi orang-orang yang menikmati anugerah Allah di laut Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hewan laut yang sangat bermanfaat untuk tulangmu. Kalau kamu konsumsi aku secara rutin, tulangmu akan lebih sehat dan kuat. Aku juga bantu proses pemulihan tubuhmu dari dalam. Sekarang, kamu bisa konsumsi aku dengan mudah dalam bentuk kapsul. Shoot that bitch. Uh-oh, send in the rednecks, all of them spinning round and round. Apa rahasia punya tubuh sehat alami? Tubuh yang sehat bukan cuma soal olahraga, tapi juga soal apa yang kita konsumsi. Ada superfood yang jadi sumber nutrisi penting untuk tubuh. 1. Gamat. Gamat dikenal sebagai superfood laut yang membantu mendukung regenerasi sel dan pemulihan tubuh secara alami. 2. Spirulina. Spirulina kaya nutrisi alami yang membantu memenuhi kebutuhan tubuh, mendukung energi, dan menjaga stamina harian. 3. Deep Squat. Deep Squat terbuat dari minyak hati ikan hiu yang kaya akan squalene. Bisa bantu menjaga kesehatan, bantu meningkatkan daya tahan tubuh, dan bantu lancarkan peredaran darah. Dipadukan dengan gaya hidup yang seimbang, superfood bisa bantu jaga tubuh tetap sehat secara alami. Pilih yang halal, alami, dan terpercaya dari HN Cannabis.
Video ini buat kamu yang masih muda tapi sering nyari sendi. Aktivitas padat bikin badan gampang capek. Awalnya sih cuma pegel biasa. Lama-lama jadi makin gak nyaman. Artinya, kamu harus mulai jaga kesehatan sendi dari sekarang. Kapsul Gamat dihasilkan dari gamat pilihan, yaitu gamat emas atau teripang emas. Gamat Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu lagi nih di kegiatan rutinnya HNI yaitu Bincang Produk. Setelah sebelumnya kita udah ketemu juga nih di kegiatan Bincang Produk yang ngebahas soal PGH dan juga Redakov. Masih ingat mungkin Bapak Ibu atau mungkin malah Bapak Ibu juga join di sana. Nah, hari ini kita ketemu lagi di kegiatan Bincang Produk yang ngebahas tentang salah satu dari sekian banyak produknya HNI yaitu kapsul Gamat. Nih udah ada di belakang aku gambarnya dan tulisannya. Nah, tapi sebelum itu ya Bapak Ibu, aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat Bapak Ibu semuanya yang udah bersedia untuk join di kegiatan Bincang Produk kali ini, walaupun diadainnya malam-malam. Biasanya kan kalau malam-malam kita udah pada capek, udah pada ngantuk, habis makan malam, habis berkegiatan seharian, udah capek. Malam tuh kan pengennya istirahat, tapi kali ini Bapak Ibu luar biasa banget. Bapak Ibu malah mau nih menyempatkan waktunya untuk join di kegiatan Bincang Produk kali ini. Dan aku harap kegiatan Bincang Produk kali ini akan membawa manfaat buat kita semua dan pastinya Bapak Ibu nanti bisa fokus dan semangat antusias untuk ikutin kegiatan hari ini. Karena di kegiatan hari ini kita akan ngulik-ngulik ya seperti biasa namanya Bincang Produk. Pasti di sini kita akan ngulik-ngulik, kita akan ngupas-ngupas tentang produk-produknya HNI. Nah, hari ini produk yang akan kita bahas adalah produk yang kalau aku sih nyebutnya produk super, produk luar biasa gitu ya, karena banyak banget manfaatnya. Tapi sebelum kita mulai nih nge-reveal tentang apa aja yang akan kita bahas hari ini, izin aku perkenalan diri dulu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semuanya udah sering ikut Bincang Produk, mungkin udah beberapa kali ketemu sama aku ya, tapi kalau Bapak Ibu ada yang lupa atau ada yang belum pernah ketemu, izin aku perkenalan diri, kenalin semuanya Bapak Ibu semuanya. Nama aku Nabila, yang hari ini akan menemani Bapak Ibu di kegiatan Bincang Produk. Nah, hari ini, seperti yang tadi aku mention, bahwasanya produk yang akan kita bahas adalah produk Gamat atau produk yang kalau aku biasa sebut sebagai produk herbal yang luar biasa keren gitu. Karena walaupun bentuknya kecil, simple, mungil gitu ya, tapi sebenarnya manfaat Gamat itu luar biasa Bapak Ibu semuanya. Banyak banget manfaatnya, banyak banget khasiat-khasiatnya. Nah, hari ini kita akan ngebahas nih, kenapa sih kok produk Gamat itu walaupun kecil tapi dia cabai rawit banget. Dia oke banget, bagus banget. Nah, hari ini kita akan bahas semuanya soal Gamat ini. Dan nanti seperti biasa di akhir sesi Bincang Produk ini akan ada waktu-waktu untuk Q&A nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau punya pertanyaan terkait dengan Gamat bisa banget nanti disampaikan lewat kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti akan aku bantu bacakan supaya nanti bisa dijawab sama narasumber kita hari ini. Karena narasumber kita hari ini adalah orang yang pastinya tahu banget nih soal Gamat itu seperti apa. Nah, tapi sebelum itu aku juga mau remind ya ke Bapak Ibu semuanya untuk mohon di mute ya, dimatikan mikrofonnya supaya suaranya bisa kondusif ya. Nih Bapak Ibu yang sekiranya masih menyalakan mic bisa minta tolong ya untuk dimatikan terlebih dahulu gitu. Nah, lanjut gitu. Tadi aku udah bilang ya kalau hari ini kita akan ngebahas soal Gamat. Nggak dulu banget sebenarnya kemarin-kemarin gitu ya. Aku tuh pernah dapat info, katanya ada orang yang pernah sembuh dari masalah tulang gara-gara konsumsi Gamat. Ada yang luka bakarnya sembuh gara-gara Gamat gitu. Aku jadi penasaran sebenarnya Gamat itu wow apa sih? Nah, kalau tadi kan aku dengar cerita soal orang sembuh dari
masalah tulang, dari masalah luka bakar. Aku mau tahu nih kalau dari versi Bapak Ibu semuanya nih, cerita-cerita Bapak Ibu pernah sembuh dari masalah apa sih karena konsumsi gamat? Coba dong ceritain di kolom chat, aku mau tahu nih. Coba, ada nggak? Tadi di awal-awal aku sempat baca ada yang sembuh dari syaraf kejepit nih. Ada yang syaraf kejepitnya sembuh. Kalau Bapak Ibu semuanya kira-kira pernah sembuhkan apa? Oh, sakit gigi, nyeri sendi, masalah lambung. Ada lagi nggak kira-kira? Karena aku ngerasa kayak hal-hal yang disembuhkan sama gamat itu tuh kayak plot twist gitu. Kayak kok bisa ya gitu. Lambung, lambung. Operasi setelah melahirkan. Badan bugar oke pasti. Sakit gigi dan nyeri sendi. Wah, luar biasa nih. Tulang lututnya bunyi, alhamdulillah minum gamat hilang bunyinya gitu. Sakit pinggang, LBP itu apa ya Bapak atau Ibu Rohiyatun nih? Kebas, kesemutan, wah luar biasa. Sebenarnya ternyata gamat ini tuh punya banyak banget ya manfaat di dalamnya walaupun kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Nah, sebelum itu, nah makanya hari ini di video kali ini kita akan ngebahas tuntas sih soal gamat ini. Sebenarnya kenapa dia tuh produknya kecil tapi manfaatnya segudang banget gitu ya Bapak Ibu. Tapi aku juga mau remind ke Bapak Ibu semuanya. Herbal HNI itu kan punya sosial media ya Bapak Ibu di Instagram dan TikTok. Nah, buat Bapak Ibu yang sekiranya mau update nih tentang bincang produk, tentang produk-produk HNI ataupun hal-hal fun lah, hal-hal menyenangkan dari HNI bisa banget mulai follow Instagramnya Herbal HNI dan juga TikTok HNI ya Bapak Ibu semuanya. Nanti di sana kita akan sering interaksi lewat story, lewat postingan pastinya gitu. Oke. Nah, tadi kan aku udah nanya-nanya ke Bapak Ibu semuanya nih. Kira-kira pernah pernah sembuh dari masalah apa sih dari gamat ini? Nah, aku sekarang mau tanya, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak sih produk kapsul gamat itu tuh terbuatnya dari apa? Soalnya waktu pertama kali aku tahu produk gamat itu terbuat dari apa, jujur aku agak-agak shock gitu. Kayak, oh ternyata produk gamat terbuatnya dari ini gitu. Nah, kalau Bapak Ibu udah pada tahu belum produk gamat itu terbuat dari apa? Tadi di video awal udah dibilangin sebenarnya ada videonya. Merhatiin nggak coba? Yang bener aku kasih selamat. Tahu nggak teripang? Gamat terbuat dari apa? Oh, banyak teripang laut, teripang emas. Teripang emas nih kalau tadi merhatiin harusnya bener jawabannya nih. Benernya bener banget. Karena kalau ini terdiri dari dua kata nih. Terdiri dari dua kata. Kalau kata pertamanya benar, ya sebenarnya benar. Tapi kalau kata keduanya benar, makin benar lagi jawabannya gitu. Tadi udah di-spill nih di awal-awal. Wah, ini di chat udah rame banget ternyata teripang emas, teripang laut, teripang emas. Oke, ternyata keren Bapak Ibu semuanya malam-malam fokus. Ini tadi tes kefokusan nih Bapak Ibu. Kira-kira tahu nggak gamma terbuat dari apa? Ternyata Bapak Ibu semuanya tahu nih. Dari teripang emas betul gitu. Gamma tuh sebenarnya teripang emas. Bener banget Bapak Ibu, keren luar biasa. Nah, kalau kita kan udah tahu nih, gamat itu fungsinya untuk apa, terus terbuat dari apa, tapi nanti akan dibahas lebih mendalam lagi, lebih jauh lagi terkait dengan gamat ini. Pastinya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita dari Product Development HNI, nanti akan membahas di semua tentang produk gamat ini, dan pastinya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada hal-hal yang mau ditanyakan, masih ragu-ragu soal gamat, bisa banget di chat, di kolom chat, nanti diketik di kolom chat, nanti akan aku bantu bacakan seperti itu. Nah, oke, karena sudah jam 19.50 ya, nanti keburu malam, keburu kita makin ngantuk ya, nanti kita mendingan move aja nih ke sesi berikutnya, sesi utama dari bincang produk kali ini, yaitu sesi ngulik-ngulik, sesi ngupas-ngupas produk gamat yang pastinya akan disampaikan oleh narasumber kita, Kak Zulfikar. Halo Kak Zulfikar. Halo, Assalamualaikum Nabila. Waalaikumsalam. Oke, nih Kak Fikar udah ready ya untuk menyampaikan materi ke Bapak Ibu semuanya, betul Kak? Betul. Nah, oke, nih Bapak Ibu semuanya, narasumber hari ini sudah hadir Kak Fikar dari Product Development HNI yang akan ngebahas soal produk gamat ini, dan
Supaya menghemat waktu, better aku langsung kasih waktunya ke Kak Fikar. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, suaranya jelas atau tabrakan? Jelas, 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 Kak. jelas ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Eh, Alhamdulillah, saya merasa terhormat bisa sedikit sharing ke Bapak Ibu, bukan bukan mengajari ya, tapi sharing. Mungkin Bapak Ibu sini juga sudah mengenal dan tahu. Bentar bergema ya. Nah, sudah paham dan tahu terkait dengan bagaimana gamat ini. Sebentar, kita tanya sekarang suaranya jelas nggak? Jadi saya kebetulan pakai dual device. Kalau sekarang Jelas, bergema Kak. nggak? Aman, aman. Jelas ya? Oke, lanjut. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah paham karena gamat ini produk unggulan dari HNI, produk yang mungkin tidak sekali dua kali dibahas tapi berulang kali dibahas. Jadi harapannya malam ini kita bukan hanya mengulang saja tapi memperdalam mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya sudah tahu tapi memperdalam lagi dan mengingat lagi karena begitu banyak macam penyakit yang ada dan bisa diatasi oleh gamat. Nah, mungkin sekarang kita akan kupas beberapa dari program ProMaster yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah relate dan banyak dibahas. Oke, bismillah. Saya coba izin share screen dari device yang kedua ya. Izin Mbak Nabila dikasih akses untuk yang Ali mau share screen. Coba diulang, Kak. Ali yang lagi ngomong, ntar. Ali, ini saya kasih nama Ali HNI. Zulfikar Ali. Sudah bisa belum ya, Kak? Ini, Kak. Oke, Mungkin aku bantu. Oke, udah bisa. Ya. Oke, saya share screen dulu. Jadi gaman ini betul Bapak Ibu sekalian, dia tersusun atau terdiri dari namanya Stichopus hermanni. Jadi teripang itu begitu banyak macam jenisnya Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satunya adalah Stichopus hermanni ini ya. Oke, jelas ya. Nah, terus apa saja kira-kira Mas Fikar yang bisa diatasi oleh Stichopus hermanni atau dari gamat ini? Jadi menariknya adalah dari tripang emas atau gamat atau biasanya terkenal dalam istilah ilmiahnya adalah Stichopus hermanni itu bisa mengatasi beberapa. Di sini saya masukkan ada 4, tapi yang lainnya nanti saya akan coba sampaikan juga di luar dari 4 ini. Karena tadi ada beberapa yang saya dapatkan informasinya. Tadi pertanyaan Mbak Nabila, apa saja reviewnya dari Bapak Ibu setelah minum? Ada yang lambungnya, ada yang sakit lutut, ada yang nyeri, kemudian ada yang tadi lututnya bisa berbunyi. Nah, begitu banyak macam manfaatnya. Jadi yang pertama, kalau kita lihat memang ternyata dari hasil literatur review bahwa kenapa dia bisa mampu untuk mengatasi orang nyeri sendi. Nah, itu nanti akan kita kupas. Kemudian luka lama sembuh. Nah, dia bisa mempercepat penyembuhan luka. Kemudian bisa menjadi produk herbal alternatif. Karena di luar sana Bapak Ibu sekalian, untuk pengguna atau suplemen lain atau alternatif untuk sebagai satu produk dalam multi manfaat, artinya lebih dari satu, itu hanya digamat. Dan konsepnya adalah herbal. Lagi-lagi tidak mengakibatkan efek toksik atau efek yang merugikan untuk tubuh, berbeda dengan obat. Kemudian yang salah satu yang lainnya adalah bisa untuk memperbaiki atau membantu tumbuh kembang anak maupun remaja. Nah, next. Kenapa kita memilih gamat? Nah,
Jadi gamat ini ternyata Bapak Ibu sekalian bukan hanya terkenal pada zaman yang mungkin mulai dari Indonesia merdeka, tapi jauh dari abad ke-19 ya, itu sudah ada gamat atau teripang ini. Yaitu dimulai dari pada saat zaman dinasti Ming. Jadi bahan ini adalah dikenal sebagai penyembuhan luka dan menjaga kesehatan secara holistik. Jadi memang kalau misalkan bahasa herbalnya kan bukan hanya menyembuhkan gejala atau menyembuhkan gejala atau yang kita rasakan, tapi sumber dari penyakit yang membuat penyakit itu bisa timbul gejala itu menjadi salah satu manfaat dari gamat atau herbal. Terus yang kedua adalah aman dan terdaftar BPOM. Lagi-lagi regulasi namanya kita comply tentang keamanan ya, itu tidak ada toleransi. Jadi di sini di mana kita sudah terdaftar dan sudah melalui uji lab. Jadi tentu keamanan dan kualitasnya bisa terjaga. Di sisi lain yang menarik Bapak Ibu sekalian, kita didukung dengan penelitian. Nah, penelitian ini maksudnya ada dua. Penelitian by literature review maksudnya adalah bagaimana penelitian-penelitian yang di luar sana sudah dilakukan spesifik dengan teripang emas, yaitu gamat HNI yang ada, ya. Itu karena bahannya kan di luaran sana jenisnya sama, yang penting kita mengacu kepada jenis spesiesnya adalah Stichopus hermani ini sudah begitu banyak. Dari bahasa evidence based meta analysis artinya penelitian yang paling konkret, yang paling komprehensif, yang paling menyeluruh pun sudah membuktikan bagaimana manfaatnya. Di sisi lain pun kita Sorry Kak Fikar, itu ke mute mikrofonnya. Punten Kak Fikar, ini suaranya hilang. Iya, Zoom. Ano dyan? Mohon. suara saya hilang ya, maaf. Ada Zoom Bapak. Suaranya hilang. Ini kayaknya Sebentar ya Bapak Ibu, kita tunggu dulu sampai dengan Kak Fikar kondisinya lebih kondusif gitu. Ini sembari kita tunggu Bapak Ibu semuanya bisa mulai menyiapkan nih pertanyaan-pertanyaan untuk nanti ditanyakan ke Kak Fikar. Nanti akan aku bantu untuk bacakan dan sampaikan ke Kak Fikar juga. Barangkali Bapak Ibu semuanya nih walaupun sebenarnya gamat udah sering dibahas, masih banyak hal-hal yang mau ditanyain gitu. Bisa banget mumpung kita lagi ngomongin soal gamat malam ini gitu. Oke, sip. Suara saya terdengar? Oke, aman Kak. Boleh bantu dikasih akses lagi buat yang Ali? Sudah Kak, bisa dicoba? Oke. Maaf Bapak Ibu, kayaknya jaringan saya terganggu di sini. Wajar ya karena kita online ya. Oke. Nah, tadi sampai mana? Sampai sini udah mulai kedengeran nggak ya? Lewat tadi ya? Di sini Iya, kayaknya ya? Di iya. sini ya? Nah, tadi didukung dengan penelitian Bapak Ibu. Jadi penelitian yang menariknya ya Bapak Ibu dibandingkan gamat-gamat yang lain. Ya. Itu yang pertama adalah kita didukung dengan penelitian literatur review. Artinya apa? Artinya adalah kita dengan jenis Stichopus hermani, ya, di mana Stichopus hermani banyak sekali Bapak Ibu temukan, searching aja di Google, itu systematic review dan evidence meta analisis ya.
Artinya secara penelitian dia sudah komprehensif karena gabungan dari ratusan penelitian yang disimpulkan bahwa dalam satu penyakit, contohnya nanti akan kita bahas beberapa penyakit, itu ternyata mampu terbukti untuk menyembuhkan. Nah, jadi begitu besar manfaatnya. Kemudian di sisi lain kita buktikan dengan analisa. Analisa apa? Analisa bahan baku. Bahan baku apa? Stichopus hermani spesifik yang ada di gamat HNI. Jadi gamat HNI ini ternyata, nanti infoin ya kalau takutnya saya terputus ya. Nah, gamat HNI ternyata kita buktikan dengan analisa yang ada di lab, kita uji apa saja kandungan yang ada di dalamnya dan berapa banyak. Jadi nanti kita akan bahas dari beberapa banyak kandungan yang ada di gamat ini, gamat HNI, itu berapa rekomendasi kapsul yang kita minum per hari. Misalkan si Bapak Uus nih. Bapak Uus sakit A, misal jenis jangan Bapak Uus lah, misal ada Bapak X misalkan. Bapak X sakit sendi. Nah, berapa rekomendasi untuk mengatasi nyeri sendi berdasarkan pendekatan dari penelitian. Nah, itu nanti akan lebih komprehensif dan tepat sasarannya. Begitu juga dengan beberapa penyakit yang lain akan kita bahas. Nah, jadi menarik malam ini Bapak Ibu sekalian kita bahas ya. Biar tidak nanggung-nanggung. Nah, kemudian yang keempat adalah halal dan terjaga kualitasnya. Lagi-lagi masalah kualitas dan halal ini adalah satu bentuk perhatian dan juga konsistensi yang ingin dibangun agar produk yang kita minum, yang kita konsumsi tentu aman, berkualitas dan berhasil. Next. Nah, ini baru penyakit yang pertama. Kita bahas tentang kandungan dan cara kerja gamat untuk mengatasi nyeri sendi, osteoartritis. Sebelum kita pergi ke kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, kita akan bahas penyakit osteoartritis dan nyeri sendi itu kayak gimana, Mas Fikar. Nah, oke. Sekarang saya buka, makanya saya pakai ini biar kita bisa tulis sedikit ya. Nah, jadi namanya osteoartritis itu Bapak Ibu sekalian, istilahnya adalah osteo ya, art sama itis. Jadi osteo itu artinya tulang, Bapak Ibu. Art itu artinya sendi. Itis ini artinya inflamasi atau plus iri ya, artritis. Ini adalah inflamasi. Inflamasi itu apa? Peradangan. Nah, ternyata penyakit ini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita Bapak Ibu pelajari, ternyata adalah bukan suatu penyakit inflamasi atau peradangan yang terjadi awal mulanya. Jadi penyakit ini dimulai dari apa? Penurunan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini adalah suatu kondisi di mana ketika tulang, ya, tulang, saya gambar tulang, ini tulang, misal di bagian sendi, ini tulang atas, tulang bawah, ya, ini ada kafum, namanya, kalau lutut itu ada namanya kafum, di bagian kiri kanannya, sini ada ruang sendi. Nah, di bagian sininya Bapak Ibu sekalian, kita punya komposisi tulang semakin usia kita naik atau semakin tua, komposisi yang ada di dalam tulang, ya, di dalam tulang ini itu akan semakin menurun. Komposisi apa aja Mas Fikar? Nah, itu yang akan kita bahas di PPT. Jadi komposisi inilah yang ternyata mau tidak mau, sehat tidak sehat, pasti fitrahnya dia akan turun komposisinya atau berdasarkan kenaikan usia. Nah, itu sudah polanya. Yang akan membuat makin memperparah apa Mas Fikar yang berbeda dengan orang-orang yang lain? Yang pertama tadi kita sudah sebutin adalah dia usia. Terus yang kedua, ternyata bisa diakibatkan oleh obesitas. Karena obesitas pun yang terjadi itu akan menambah beban yang ada di tulang. Ini anggapan tadi tulang ya. Tulang atau yang ada di lutut, tulang lutut misalnya. Karena beban yang ada karena obesitas tadi akan menambah beban yang ada di sini sehingga akan terjadi percepatan penyakit osteoartritis ya. Terus yang ketiga adalah cedera. Ini faktornya salah satu. Cedera inilah yang bisa tiba-tiba ketika orang sedang sakit gitu ya,
Orang sedang sakit, lututnya ini tiba-tiba akan cepat mengalami percepatan osteoartritis. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bedah lagi Bapak Ibu, ternyata di dalam sendi itu ada namanya komposisi namanya kondrosit kalau kita bahasakan. Ada namanya kondrosit, kemudian kedua ada namanya kolagen. Ini namanya komponen-komponen yang ada di dalam tulang. Komponen-komponen yang ada di dalam tulang. Nah, kemudian ada namanya kondrosit, kemudian tadi biasanya kartilago. Nah, ini namanya kartilago yang di sini. Ketiga, ini namanya kartilago. Di dalam kartilago inilah ada namanya kondrosit sama kolagen. Nah, dan kondroitin. Komponen ini kondroitin. Nah, di sini ada cairan namanya sinovial, cairan sinovial. Nah, maaf ya kalau misalkan tulisannya agak bagus. Nah, jadi komponen inilah yang ketika semakin usianya naik, kata kuncinya tadi, penurunan dari komponen 1, 2, 3, 4 sinovial misalnya dari. Nah, ini turun, terjadilah namanya ketika tulang atas sama tulang bawah ini bertemu, dia akan terjadi friksi. Friksi itu apa? Gesekan. Gesekan inilah yang akan membuat Bapak Ibu sekalian sakit atau nyeri ya. Friksi. Jadi masalahnya tuh di sini friksi ini. Friksi atau gesekan tadi. Gesekan tadi mengakibatkan apa Bapak Ibu? Mengakibatkan namanya masalah inflamasi ya. Inflamasi. Ini kata kunci semua Bapak Ibu. Inflamasi. Inflamasi apa? Jadi mengakibatkan nyeri. Nyeri atau sakit lutut. Nah, jadi asal mulanya tadi dari akibat usia dan lain sebagainya mengarah ke sana. Oke, Bapak Ibu sekalian udah paham dari penjelasan yang saya tampilkan di sini, kita beralih ke PPT sekarang. Karena tadi ada gesekan, itulah yang mengakibatkan terjadinya suatu penyakit osteoartritis atau nyeri sendi. Nah, kemudian di gamat ada apa Mas Fikar? Jadi di gamat begitu luar biasanya Bapak Ibu sekalian, ada namanya kondroitin sulfat. Kondroitin sulfat ini ternyata di dalam gamat ya, itu bisa membantu melindungi tulang rawan agar tidak cepat rusak dan juga membantu mengurangi peradangan. Tadi kalau misal Bapak Ibu lihat ujung-ujungnya terjadi friksi peradangan. Nah, salah satu komponen yang ada kondroitin sulfat ini dia akan membantu kartilago atau tulang rawan tadi agar dia tidak cepat rusak ketika pun dia terjadi gesekan akibat misalkan cairan sinovialnya yang berkurang. Nah, terus yang kedua adalah kolagen. Kolagen ini kan bentuknya berbagai macam. Ada kolagen tipe 1, 2, 3, 4. Nah, kolagen tipe 2 yang dimana kolagen kompleks yang ada di dalam gamat itu bisa membantu memperbaiki jaringan. Jadi namanya ketika orang penurunan usia tadi kolagennya berkurang, apalagi di gender ibu-ibu atau ibu-ibu kan biasanya umur 40 tahun, 50 tahun ke atas itu menopause. Menopause itu artinya dia punya produksi estrogennya sudah menurun sehingga produksi kolagennya juga menurun. Makanya ibu-ibu itu biasanya di umur 40-50 ke atas itu kulitnya udah Udah mulai kendor. Dan ibu-ibu cenderung 40-50 ke atas itu tulangnya sudah lebih cepat terjadinya pengeroposan ataupun sakit sendi. Nah, itulah fungsi dari kolagen ketika minum di atas usia lanjut atau 40-50 ke atas. Jadi dia akan memperbaiki jaringan sendinya, kemudian agar tidak terjadi inflamasi dan pengeroposan yang ada di dalam tulang. Terus kemudian yang ketiga kita bicara omega 3. Walaupun memang omega 3 yang terkandung di dalam gamat ini memang dalam kuantiti yang tidak begitu banyak. Dalam kuantiti yang tidak begitu banyak, tapi manfaat dari omega 3 itu begitu banyak Bapak Ibu sekalian. Bisa kita bicara kardiovaskular, bisa kita bicara tentang jantung termasuk kardiovaskular tadi, kemudian kognitif, bisa kita bicara tentang khususnya di sendi ini adalah inflamasi. Jadi inflamasi ini dia bisa tadi meredam atau menurunkan proses yang terjadi friksi agar tidak terjadinya suatu inflamasi yang makin parah. Kemudian yang keempat ada glikosaminoglikan atau hyaluronic acid. Jadi dua bahan ini atau dua kandungan ini dia akan membantu untuk meningkatkan menjaga cairan
Kalau Bapak Ibu lihat tadi, di tulang atas sama tulang bawah itu kan ada kafumnya. Kafum itu terisi cairan. Cairan itu fungsinya agar dia tidak terjadi bentrok antara atas sama bawah. Nah, atas sama bawah bentrok ini perlu namanya suatu cairan pelumas. Nah, kita bahasakan pelumas kali yang lebih mudah. Pelumas inilah biar dia tidak terjadi friksi. Nah, Bapak Ibu bayangin, dalam satu produk 4 komponen kandungan ini ternyata dia secara sinergis saling bantu-membantu untuk mengatasi satu jenis penyakit. Jika Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu lihat di market atau di luar sana di pasaran, itu biasanya ini terjadi, Bapak Ibu harus beli obat yang terpisah. Jadi maksudnya Bapak Ibu harus beli kolagen terpisah, kondroitin terpisah, ya, omega terpisah, ya. Apalagi glukosamin biasanya. Glukosamin ini adalah turunan dari glukosamin. Nah, itu terpisah. Jadi tidak dalam satu produk utuh yang herbal Bapak Ibu bisa temukan selain di gamat. Silakan Bapak buktikan sendiri, Bapak Ibu buktikan di di market. Jadi begitu besar manfaatnya, ya, sehingga bisa melindungi, membantu peradangan dan membantu perbaikan jaringan sehingga tidak terjadi suatu penyakit osteoartritis maupun luka sendi, nyeri pada sendi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Tadi ada beberapa review yang sudah kita kumpulkan, ternyata bagus untuk penyembuhan luka. Nah, sekarang kita kupas. Bapak Ibu sekalian, ya, luka itu terjadi di mana ketika prosesnya adalah, Bapak Ibu harus paham dulu ya, bagaimana. Jadi kita loncat lagi ke sini. Kita kayak belajar ulang, Bapak Ibu sekalian ya. Izin. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita lihat, ya, ini misal luka ya. Ini terjadi luka. Jadi luka itu ada 4 fase. Ada namanya terjadinya suatu proses inflamasi ataupun luka. Jadi proses inflamasi luka ini, dia akan terjadinya luka dan kemudian tubuh akan merespon. Namanya juga sistem pertahanan ya. Jadi nanti akan ada neutrofil dan juga ada makrofag ya. Jadi sistem pertahanan tubuh itu akan melawan dan melepaskan pertahanannya. Karena ketika terjadi luka itu akan ada apa istilahnya tentara kita bukan tentara maksudnya musuh ya. Kita sebut musuh masuk. Musuh ini bakteri ya, bakteri yang akan bisa masuk ke dalam luka. Jadi butuh namanya sistem pertahanan, dan pertahanan kita yang pertama akan bekerja adalah tentara pertama adalah neutrofil tadi. Neutrofil itu akan menyerang dari musuh tadi sehingga musuh bisa dilawan. Bentuk pertahanan kedua otomatis histamin akan keluar. Dia akan membuka jaringan, ini misalnya kapiler darah. Ini kapiler darah, ini kulit ya. Ini kulit, ini kapiler darah. Nah, ketika terjadi reaksi ini, proses ini akan berlangsung mengeluarkan histamin. Histamin ini akan akan keluar, dan kemudian kapiler darah akan berangsur-angsur lebih lebih renggang. Sehingga tadi ini kan ada banyak keping darah yang keluar ya. Ini keping darah, sel darah merah kita. Kemudian sel darah putih itu akan keluar. Nah, dia akan keluar ke daerah kulit sekitar sini, dan dia akan membantu untuk menyerang sebagai sistem pertahanan kita yang kedua. Nah, makanya orang-orang yang waktu luka itu akan edema. Edema itu apa? Dia akan sedikit membengkak atau keluar. Nah, ini dia akan terjadi pembengkakan atau edema. Nah, di proses ini ketika terjadi edema atau pembengkakan, tidak cukup di sini. Nah, inilah fase yang pertama. Normalnya adalah umumnya itu sekitar 4-7 hari. Ini proses yang normal terjadi untuk fase yang pertama atau inflamasi. Fase yang kedua, dia akan berjalan dari yang tadi, kita masuk ke fase 2 adalah di mana sekarang kita akan melakukan namanya proses hemostasis ya, atau remodeling dulu, di mana proses ini adalah kondisi ketika kulit yang sudah terbuka tadi robek, dia akan membentuk suatu jaringan. Jaringan itu yang memerlukan beberapa bahan-bahan kita sebutnya. Bahan-bahan apa saja Mas Fikar? Bahan-bahan yang pertama ada kolagen, ada namanya FGF. FGF itu apa? Istilahnya faktor yang mendukung untuk pembentukan jaringan. Intinya seperti itu.
fibroblast growth hormone. Fibrous growth factor, FGF. Nah, inilah salah satu komponen yang dimana ketika dia ada, dia akan membantu mempercepat pembentukan jaringan. Ini kalau kita perbesar di bagian sini, dia akan mempercepat proses pembentukan jaringan sehingga kolagen dan juga FGF tadi dibutuhkan. Ya, kolagen dan juga FGF tadi dibutuhkan. Nah, setelah sampai di situ, baru awalnya jaringan-jaringan ini masih lebar. Proses ketiga adalah homeostasis, di mana homeostasis tadi dia jaringan-jaringannya harus lebih rapat dan lebih banyak. Nah, inilah proses yang menuju awal mula untuk akhir dari proses penyembuhan luka. Jadi nanti ketika jaringannya sudah semakin padat dan semakin kokoh, ini adalah fase sebelum proses menuju penyembuhan luka, ya. Nah, yang terakhir baru nanti luka sudah sempurna menutup, kemudian nanti jaring-jaringan sudah sempurna terlapisi. Oke, sekarang kita beralih ke PPT lagi. Nah, maka dari itu, ya, kolagen di sini komponen yang ada di dalam gamat ternyata dia bisa bantu memberikan kerangka. Kalau kita bicara tadi ada di apa? Tadi di bagian fase yang kedua atau di remodeling, dia akan membantu jaringan tadi untuk membentuk kerangka awal untuk bisa membentuk jaringan yang baru. Maka dari itu tadi beberapa review yang sudah disampaikan pun salah satunya kolagen berperan di sini. Dan yang kedua adalah GAG atau hyaluronic acid, di mana dia akan membantu menjaga luka tetap lembab. Jadi namanya luka itu ketika kering malah dia akan terjadi inflamasi atau nyeri. Justru dia butuh yang lembab. Biar apa? Biar regenerasinya lebih cepat. Nah, kemudian yang ketiga ada chondroitin sulfat, di mana dia akan membantu terjadinya mengurangi reaksi inflamasi atau merah atau edema tadi. Sehingga salah satu dia akan bisa menekan dari proses inflamasi itu sendiri. Kemudian yang keempat, dia secara sinergis juga dengan bahan omega 3. Ya, omega 3 ini kan kalau kita bahas tadi di atas, osteoartritis fungsinya adalah inflamasi. Di sini pun Bapak Ibu sekalian dia akan membantu mendorong untuk terjadinya suatu percepatan pemulihan di proses fase yang pertama atau inflamasi itu agar dia bisa cepat sembuh dan masuk ke fase setelahnya adalah remodeling dan sampai akhir. Sehingga proses pembentukan jaringan pun bisa lebih cepat. Oke. Setelah yang penyakit yang kedua, kita bahas sekarang yang ketiga. Ini ada gamat didukung untuk pertumbuhan anak dan remaja. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, gamat ini bisa diposisikan di semua segmen menariknya Bapak Ibu. Bukan hanya segmen orang-orang yang sakit ya, tapi juga bisa ternyata untuk orang-orang yang dalam konteks adalah anak-anak remaja proses pertumbuhan. Artinya di sini dia tidak sakit ya, tapi bukan preventif juga, malah sebagai kebutuhan ya. Kebutuhan dalam menjaga apa? Yang pertama, kalau kita bahas ternyata perkembangan otak dan membantu kegiatan belajar mengajar. Di mana usia anak-anak itu perlu dan sangat penting ya sebagai peran atau komponen yang bisa membantu untuk perkembangan otak. Di mana salah satunya gamat. Bapak Ibu mungkin kita kalau bahas program yang sekarang saya nggak mau sebut. Cuman maksudnya salah satunya gamat di sini berperan Bapak Ibu. Jadi dengan komponen omega 3 itu baik untuk perkembangan otak sehingga bisa membantu untuk fokus dan belajar anak lebih baik. Terus yang kedua tulang dan gigi. Mungkin tulang dan gigi Bapak Ibu sudah paham. Ada kandungan, ternyata nanti akan saya buktikan di hasil analisa, itu kalsium, magnesium, dan kolagen yang tadi sudah dibahas pun ada. Termasuk kalsium dan magnesium, zinc pun ada ya. Jadi di sini maksud saya adalah beberapa kebutuhan harian yang perlu dikonsumsi atau diberikan untuk anak-anak dan remaja dalam rangka apa? Untuk memperkuat ya komponen dalam tulang dan gigi ya. Apalagi namanya proses pertumbuhan, tumbuh kembang anak dan remaja ini sangat pengaruh. Kemudian yang ketiga adalah daya tahan tubuh. Nah, kenapa daya tahan tubuh? Nanti kita akan bahas juga ini hal yang bersamaan tentang antioksidan. Menariknya Bapak Ibu, kita punya produk ini bukan obat suplemen, tapi herbal. Artinya apa? Artinya tadi yang saya bilang holistik itu dia adalah salah satunya sebagai antioksidan.
antioksidan yang Bapak Ibu sekalian pahami adalah misalkan itu adalah vitamin C dan lain sebagainya, tapi kalau obat-obat yang di luar sana suplemen kan tidak ada biasanya mengandung antioksidan. Nah, menariknya adalah di gamat ini, karena dia kandungannya herbal, dia juga bisa sebagai antioksidan. Nah, antioksidan inilah kandungan aktif yang di mana dalam gamat atau teripang emas ini, yang bisa membantu untuk melawan radikal bebas atau sehingga tidak terbentuk namanya stres oksidatif yang bisa mengakibatkan berbagai penyakit atau menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian yang keempat adalah pencernaan dan penyerapan nutrisi. Nah, pencernaan. Nah, yang menariknya adalah Bapak Ibu sekalian, ternyata dengan kita mengkonsumsi, kalau tadi Bapak Ibu kayaknya ada yang sempat bahas lambung kayaknya, kalau nggak salah kan. Nah, jadi indikator lambung itu sehat juga salah satunya adalah bagaimana makanan yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Nah, bagaimana pencernaan dan penyerapan nutrisi yang baik dalam gamat itu juga menjadi komponen yang baik dan sehingga aktivitas yang bekerja di dalam tubuh itu bisa lebih maksimal. Bagaimana makanan dari vitaminnya, mineral, dan apapun yang kita makan agar penyerapannya lebih baik. Seperti itu. Di sini sudah saya kutip juga beberapa evidence based dan landasannya ya Bapak Ibu ya, sebagai kajian kita untuk mengutip dan membahas materi malam ini. Nanti untuk materinya juga sudah Bapak Ibu bisa ini ya, lihat ya. Nah, tadi salah satunya juga yang menarik adalah kulit elastisitas. Memang saya sini tidak bahas khusus karena memang kulit elastisitas ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pahami, itu kulit elastisitas ini adalah komponen yang berpengaruh adalah kolagen salah satunya ya. Di luar komponen yang lain. Salah satunya adalah kolagen. Karena kolagen ini dengan penambahan banyak kolagen di dalam tubuh yang diserap itu akan membantu pori-pori dan komponen kulit itu akan lebih terlihat sehat dan kenyal sehingga orang-orang di luar sana pun banyak minum kolagen dari luar, tujuannya itu. Nah, kalau biasanya Bapak Ibu lihat di market itu kolagen diminum seduh, tapi di sini yang menarik adalah kolagen dalam satu produk ada di dalam gamat. Nah, kemudian tadi sendi lutut kita sudah bahas dia untuk osteoartritis, pengapuran sendi dan lain sebagainya. Kemudian luka jaringan yang rusak atau percepatan penyembuhan luka untuk orang-orang yang habis operasi, orang-orang yang habis luka berat dan lain sebagainya, luka sedang dan lain sebagainya. Nah, kemudian kulit elastisitas yang tadi, pertumbuhan kembang anak ya, sampai pertumbuhan kesehatan remaja yang tadi dan daya tahan tubuh imunitas. Nah, ini seharusnya yang kami masukkan adalah konsep yang menyeluruh untuk menyembuhkan dan juga menjadi solusi untuk pendamping di segala umur ya, dari anak sampai dewasa. Apalagi menurut data terbaru dari Kemenkes, Indonesia termasuk dari segi kebutuhan gizinya itu ya Bapak Ibu tahu sendiri masih cukup kurang, maka dari itu gamat ini menjadi salah satu produk yang solutif ya untuk bisa mengatasi dari program pemerintah seperti itu. Betul, ada Bu Eni, cucu saya 2 tahun, betul. Nah, sekarang kita sudah masuk ke waktu cara pakai. Sekarang waktu cara pakai ini saya akan loncat ke slide yang lain, Bapak Ibu. Karena malam ini saya nggak mau nanggung-nanggung untuk sharing ke Bapak Ibu. Ya, saya izin buka dulu slide yang lain. Nah, yang belum makan. Kaki itu jangan foto loh. Nah. Punten Kak Fikar, ini yang device satunya kayaknya keluar dari ini ya, dari Zoom. Oke. Oke, ini saya share screen lagi. Kita bahas sekarang dosis ya Bapak Ibu ya. Boleh bantu dikasih akses Mbak Nabila yang di Zulfikar Ali Saputra.
yang ada on cam. Udah ya? Oke, sip. Nah, semoga Bapak Ibu nggak bingung ya. Malam ini kita bahasnya banyak. Nah, sip. Kita sekarang masuk ke present. Oke, tadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah lihat ya, nanti kita bahas masalah gamat atau tripang emas, waktu konsumsi dan bagaimana hasil analisa sehingga kita bisa memberikan rekomendasi. Nah, sekarang poin pentingnya di sini Bapak Ibu sebenarnya. Kita di sini poin pentingnya sebenarnya. Jadi kandungan yang ada di dalam gamat kita bahas untuk osteoartritis. Tadi ada chondroitin sulfat, omega 3, kolagen peptide, sampai GAGS atau glikosaminoglikan dan asam amino, serta ada tadi hyaluronic acid. Nah, ini beberapa kandungan yang akan secara sinergis bisa membantu. Jika Bapak Ibu lihat di osteoartritis dan nyeri sendi, ternyata Bapak Ibu sekalian, kami memberikan rekomendasi ternyata dari by journal itu sekitar 800 sampai 1200 per hari yang dikombinasi dengan 1500 glikosaminoglikan atau glukosamin. Yang dimana dalam produk kita, dalam kapsul gamat itu mengandung berapa Bapak Ibu? 300 mg. Betul ya? 300 mg. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya 300 mg tadi itu perlu diminum seberapa banyak ya. Artinya kalau misalkan 300 mg untuk menyentuh dengan komponen rekomendasi dalam terapeutik penelitian adalah sekitar 4 sampai 5 kapsul minimal untuk osteoartritis yang ringan sampai sedang. Nah, berbeda cerita ketika kita melihat osteoartritis ini melihat kelasnya sudah lebih berat atau nyerinya sudah lebih berat. Itu kita rekomendasi di 5 sampai 6 kapsul per hari. Artinya di 1500 sampai 1800 itu ternyata minimal 12 minggu sampai 24 minggu itu secara penelitian komprehensif meta-analisis yang tadi saya sampaikan itu ternyata mampu membuktikan untuk menurunkan osteoartritis ya. Dari ringan sampai berat atau ringan sampai sedang 4-5 kapsul dan berat sampai 5 sampai 6 kapsul per hari. 12 minggu itu artinya selama 2 bulan. Itu di tiap orang akan berbeda-beda. Ya. Itu rekomendasinya. Dan ketika pemeliharaan sendi dan tidak terjadi suatu reaksi osteoartritis yang tadi saya sampaikan, itu minimal 2-3 kapsul. Saya bicara minimal Bapak Ibu ya, rekomendasi minimal boleh lebih, tapi saya memberikan rekomendasi minimal di seperti yang ada di slide kalau Bapak Ibu lihat. Untuk pemeliharaan kesehatan sendi ini untuk mencegah terjadinya karena usia tadi menurun tiap tahun, tiap naiknya umur atau usia. Jadi perlunya penjagaan kesehatan itu minimal di 2-3 kapsul per hari atau sekitar di 600 sampai 900 mg. Itu umumnya untuk usia di bawah 45 tahun yang dimana kalau untuk mitra atau customer yang di mana usia lanjut belum terjadinya menopause atau produksi estrogennya masih aktif. Nah, sehingga dia perlu penjagaan di mana minimal di 2-3 kapsul. Tujuannya apa tadi? 4 komponen minimal yang ada di dalam FUCS tadi, kemudian omega 3, kemudian ada kolagen dan juga hyaluronic acid dan GAGS, itu bisa membantu penyakit osteoartritis dan nyeri sendi ya. Oke, jadi ini pendekatan yang sangat komprehensif ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang next kita lihat. Sehingga rekomendasi tadi yang sudah saya sampaikan ya. Tadi kalau misalkan FUCS itu ternyata by literatur per 4-6 kapsul, kemudian kolagen itu 4-6 kapsul, omega 3 itu sekitar 0,3 mg, kemudian GAGS itu sekitar 2 kapsul ya, di mana 2-3 kali untuk perharinya. Nah, dari komponen 4
ya, 4 yang saya tampilkan di slide, itu artinya bisa kita tarik kesimpulan Bapak Ibu. Artinya Mas Fikar, kalau saya sakit osteoartritis atau nyeri sendi, baiknya berapa? Saya merekomendasikan Bapak Ibu di 4-6 kapsul secara umumnya. Itu Bapak Ibu bisa terapi selama 2 bulan, ya. Kita lihat bagaimana signifikan perubahannya yang Bapak Ibu mungkin sudah rasakan. Ya. Next. Bagaimana dengan penyembuhan luka, Mas Fikar? Sama atau tidak, Mas? Rekomendasi minum kapsulnya. Nah, kita bahas sekarang. Ternyata Bapak Ibu sekalian, by pendekatan systematic review dari yang saya sudah literasi bersama tim, bahwa komponen yang ada di dalam yang tadi sudah kita bahas, bagaimana percepatan penyembuhan luka dengan adanya kolagen tadi, misalkan salah satunya di luar dari omega 3, kemudian glukosamin atau glikosaminoglikan ataupun kondroitin, itu minimal di 500 ya sampai 1.500 mg per hari ya. Nah, yang ini ternyata dibuktikan ya dalam jangka waktu sekitar kurang lebih kalau natif kolagen 12 bulan, tapi kalau untuk yang 1.500 sampai 1.500 itu minimal di 12 minggu. Nah, terus bagaimana dengan komponen yang lain, Mas Fikar? Kalau kondroitin sulfat ternyata kalau Bapak Ibu lihat di 800 sampai 1.200 mg per hari, yang dimana dia bisa menurunkan ya, TNF alpha itu adalah mediator inflamasi. Karena di penyembuhan luka tadi di inflamasi terjadi sampai bengkak. Nah, di sini dia fungsinya kondroitin. Kemudian omega 3 pun tadi sama perbaikan jaringan tadi, dia dikonsumsi dengan target di 1.000 sampai 3.000 mg per hari. Oke, terus gimana Mas Fikar dengan adanya hal tersebut? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bagi menjadi 3. Apa? Yang pertama ada jenis luka akut atau luka pasca operasi. Jadi kalau luka akut itu kita rekomendasi 3-4 kapsul dengan yang kita telah tadi, 900 sampai 1.200 mg, itu di sekitar 4-6 minggu. Kemudian dengan kandungan ulkus itu artinya penyakit atau luka yang terjadi pada pasien diabetes, itu kami merekomendasi di 1.200 sampai 1.800 mg kandungan gamat, ekstrak gamat yang ada di kapsul. Kalau ekstrak kapsul gamat itu kan 1 kapsul mengandung 300 mg. Nah, ini kita rekomendasi 1.200, artinya kalau kita kalikan itu sekitar di 4-6 kapsul per hari. Kemudian untuk penjagaan, nah tadi kan ada salah satu manfaatnya adalah kulit anti-aging. Kulit anti-aging itu bisa dikonsumsi ternyata selama 3 bulan akan mendukung sintesis kolagen dermal. Dermal itu bagian permukaan kulit yang ada di muka, semua bagian tubuh. Nah itu dan menjaga elastisitas kulit sehingga dia bisa menjaga penampilan dari dalam maupun dari luar dengan produk-produk yang lain, misalnya anin maupun zarin. Nah, itu sekitar 2-3 kapsul per hari ini dikonsumsi selama 3 bulan turut-menurut. Ya. Nah, ini untuk penyembuhan luka. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk 3 jenis tampilan. Kalau yang tadi sintesis kolagen untuk kecantikan ya, ataupun peramajaan kulit. Nah, sekarang kita beralih ke tumbuh kembang anak dan remaja. Bagaimana Mas Fikar kalau untuk tumbuh kembang anak dan remaja? Jadi kalau untuk tumbuh kembang anak remaja, karena ini berdasarkan bagaimana kita melihat data gizi dalam anak-anak, itu ternyata kebutuhan yang pertama untuk perkembangan otak dan kognisi yang tadi disampaikan. Itu dari dosis klinis yang direkomendasikan adalah 450 mg lebih dari, artinya harus lebih dari 400 mg per hari untuk usia atau anak-anak di atas 4, ya artinya 4 sampai 12 tahun lah. Karena kalau di atas 12 tahun itu sudah masuk usia mau remaja. Nah, kemudian kolagen dan kondroitin ini ternyata bisa menjadi salah satu fungsinya untuk tulang dan sendi anak. Ya, di mana dari kajian dosis kolagen itu direkomendasikan sekitar 5 gram per hari ya atau 10 gram per hari untuk anak-anak yang sakit tulang. Karena ada beberapa anak-anak ternyata Bapak Ibu bukan hanya remaja, anak-anak pun ada yang sudah mulai sakit tulang. Nah, itu biasanya ada kelainan ataupun ada tidak cukup asupan gizi ya yang memenuhi dari komponen tulang. Jadi makanya dia sudah mulai sakit dari awal. Nah, ternyata dari
tripang emas atau apa namanya kita bahasanya Stichopus hermani ini atau gamat, yaitu bisa membantu ya, menurunkan, terbukti dari tripang emas ini merangsang mineralisasi tulang secara penelitian dalam hewan dibuktikan dengan kandungan kapsul minimal di 8,6 mg kolagen dan 3,3 mg FUCS, bayangin, Masya Allah. Sedangkan kita, Bapak Ibu sekalian, nanti saya tampilkan di slide setelah ini, itu 19,8 mg untuk per satu kapsulnya. Itu minimal ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini dari penelitian 8,6. Kemudian bagaimana tentang anak yang 6-12 tahun? Jadi rekomendasinya Bapak Ibu sekalian, kalau untuk anak-anak usia 6-12 tahun, itu baiknya adalah sekitar 1-2 kapsul. Di mana dengan kandungan 600 mg itu dikonsumsi bersama susu atau makanan sehingga fokus dukung enzim pencernaan dan imunitas sehingga lebih kuat ya sebagai pondasi untuk kebutuhan tulangnya misalkan. Kemudian yang kedua adalah remaja, artinya usia 13-18 tahun. Ini kita rekomendasikan minimal ya di 2-3 kapsul ya per harinya dengan komponen atau kandungan di 600-900 mg. Itu durasi penggunaannya adalah minimal lebih dari 3 bulan. Dia akan membantu mendukung pertumbuhan tulang, massa otot, fungsi kognitif ya secara signifikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah anak dengan kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus itu maksudnya apa, Mas Fikar? Kebutuhan khusus itu seperti AD ya, ADHD atau SD. Nah, ini salah satu gangguan kognitif ya, kognitif yang diakibatkan salah satunya karena pertumbuhan atau asupan nutrisi yang kurang. Nah, sehingga daripada sebagai terapi adjuvan atau terapi pendukung itu perlu namanya suplemen atau salah satunya adalah omega 3 yang biasa kita kenal dengan DHA dan EPA. Di mana ternyata dari DHA yang tunggal itu rekomendasinya adalah 450 mg. Di mana kalau kita bahas tentang gamat, kita rekomendasi di 3-4 kapsul per harinya. Ya. Sebagai terapi untuk kebutuhan khusus. Oke, next. Nah, jadi kesimpulannya gimana Mas Fikar? Biar nggak panjang. Nah, jadi kesimpulannya di sini Bapak Ibu. Jadi kita rekomendasi dengan seluruh komponen dari kandungan gamat untuk usia anak-anak tadi 6 tahun ya, 6 tahun ke atas sampai 12 tahun kita mengkonsumsi minimal 2-3 kapsul. Kemudian untuk anak-anak yang perlu untuk nutrisi yang komprehensif, kalau kita tarik garis lurus di minimal 4-6 kapsul ya. Seperti itu. Sehingga kebutuhannya akan lebih baik dan signifikan dari berdasarkan usia yang tadi kita bahas. Ya. Oke, next. Ini ada asam amino yang tadi saya sampaikan. Sorry, kayaknya nggak lambat. Oke, next. Sekarang kita bahas ke pencernaan dan integritas usus. Nah, menariknya adalah Bapak Ibu, ternyata kandungan dari gamat ini ada beberapa asam amino. Kita lihat di sini dan beberapa enzim. Misalkan dia akan mengandung dan mendukung dari enzim-enzim alami seperti protease, lipase, dan amilase. Ini dari mana fungsinya adalah dia akan mendukung untuk katalisator pencernaan sehingga bagaimana penyerapan dari asupan nutrisi akan lebih maksimal. Di sisi lain, dia juga sebagai integritas dinding usus. Artinya dia akan menjadi bahan utama atau bahan primer dari usus ya untuk mempertahankan T-junction namanya. T-junction itu di bagian ujungnya itu sehingga mencegah dari permeabilitas usus yang berlebih atau namanya sakit leaky gut. Ya, leaky gut ini kalau misalkan Bapak Ibu biasa makan makanan yang buruk, nah itu bisa mengakibatkan leaky gut. Nah, salah satunya dari glutamat yang ada di dalam gamat itu bisa mendukung dari integritas dinding usus. Di sisi lain juga prolin ya dia juga akan mendukung dari struktur matriks dari kandungan kolagennya sehingga saluran lebih baik. Jadi simpulannya adalah kita merekomendasi ya Bapak Ibu sekalian
dari kandungan yang ada di gamat itu sekitar 2-3 kapsul per harinya. Atau jika mempertimbangkan kasus misalkan ada yang sakit leaky gut atau IBS ya, itu kita rekomendasi lebih banyak lagi di minimal 4-5 kapsul per hari untuk selama penggunaan 8 minggu sebagai terapi suportifnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bagi jadi 3. Yang pertama adalah pemeliharaan pencernaan untuk setiap hari, itu kita rekomendasi di 2-3 kapsul. Jadi untuk perharinya total di 6-9 kapsul per hari dibagi jadi 3 waktu. Misalkan pagi 2-3, siang 2-3, malam 2-3. Artinya total di maksimal di 9 kapsul. Atau jika terjadi di kondisi leaky gut atau sakit leaky gut tadi, itu ternyata minimal 1.200 sampai 1.500 mg. Artinya kalau misalkan kita komparasi itu dengan gamat HNI yang dimana satu kapsulnya 300, itu di sekitar 4-5 kapsul ya. Nah itu bisa membantu menyembuhkan di 6-8 minggu sebagai terapi suportifnya, di mana dengan kandungan glutamat tadi salah satunya. Nah, kemudian salah satunya buat pemulihan pasca antibiotik juga, itu selama 4 minggu rekomendasinya di 3-4 kapsul. Untuk apa? Untuk menjaga mikrobiota usus, yang dimana tadi ada beberapa enzim alami yang ada di dalam gamat. Ini by literatur review dan juga analisis ya, dalam kandungan gamat. Oke, next. Nah, ini tadi kita nggak bahas di PPT yang tadi di ProMaster. Jadi, karena saya bilang bahwa di gamat ini adalah produk herbal yang dimana dia mengandung antioksidan. Yang mana antioksidan inilah ya, yang dimana dia bisa menjadi penanda untuk mengatasi, mencegah terjadinya suatu kerusakan oksidatif ya. Atau mencegah terjadi suatu proses stres oksidatif ya, reaktif oksigen spesies tadi. Nah, kemudian beberapa kandungan yang ada di dalam gamat seperti glisin itu ternyata dari penelitian bisa membuktikan 1,5 sampai 3 gram per hari ya. Di mana dari kandungan inilah yang digunakan sebagai komponen asam amino dalam gamat untuk tadi kaitannya sebagai antioksidan. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, dari gamat ini ternyata juga perlu diminum sebagai pemeliharaan anti-aging, karena tadi di saat kondisi imunitas yang dibahas tadi sebelumnya, dengan kandungan yang ada di dalam gamat sebagai antioksidan, itu sebagai pemeliharaan kita rekomendasinya di 2-3 kapsul per hari atau 600-900 mg dalam penggunaan lebih dari 16 minggu. Nah, di sini kami merekomendasinya pagi hari bersama makanan atau setelah makan untuk mengoptimalisasi penyerapan dari glisin, yang dimana glisin ini adalah asam amino yang ada di dalam gamat salah satunya. Kemudian yang kedua, sebagai intensif anti-aging untuk usia lanjut, artinya lebih dari 60, itu kita rekomendasi di 900 sampai 1.200 atau sekitar 3-4 kapsul. Ya. Oh, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang salah satunya yang saya cari lagi Bapak Ibu, setelah kami riset ternyata bukan hanya berhenti di situ, ternyata juga sebagai RCT yang banyak juga ditemukan sebagai pelindung hati atau hepatoprotektif, apalagi untuk Bapak Ibu sekalian yang mengkonsumsi obat-obatan kimia. Nah, obat-obatan kimia ini yang menjadi bahaya adalah ketika dia terjadi hati kita dipaksa untuk kerja sehingga menghasilkan namanya NAFLD ya. Intinya dia akan menyebabkan suatu cedera akibat produksi dari hepat kita yang dipaksakan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah kita butuh namanya suatu kandungan-kandungan yang Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah salah satunya kondroitin sulfat. Ternyata dia secara penelitian di 800 sampai 1.200 gamat ya, ekstrak gamat
itu bisa membantu menurunkan atau menekan jalur inflamasi yang ada di dalam reseptor CD44, 44. Nah, kemudian di mana dia akan membatasi sehingga kolagen yang menjadi kandungan yang ada di dalam gamat bisa menstabilkan poros dari gut liver. Nah, kemudian di sisi lain omega 3 juga bisa membantu untuk mengatasinya dengan kandungan minimal di 1000 sampai 4000 mg per hari. Nah, sehingga kalau kita simpulkan ya, hepatoprotektif ini bisa berlaku dan berkhasiat ketika digunakan sekitar untuk ringan sampai sedang itu di 4 sampai 5 kapsul atau 1200 sampai 1500 minimal di 12 minggu. Yaitu ternyata ketika kita lihat mungkin ada dibantu. Nah, kemudian itu rekomendasinya di 4 sampai 5 kapsul ini indikatornya adalah ALT dan AST, karena kalau biasa kita cek bagaimana beban kerja dari hepar kita itu sedang berat, salah satunya dari ALT labnya atau AST itu setiap 4 minggu ternyata baik fungsinya. Nah, kemudian rekomendasi untuk NFD berat atau sirosis awal ya, penyakit sirosis atau perbesaran ya. Tadi itu kita rekomendasi di 5 sampai 6 kapsul per hari ya sebagai terapi adjuvannya. Nah, tidak berhenti di hepar, kita pindah ke nefro, artinya ke ginjal. Apalagi ginjal, Bapak Ibu sekalian, ini ketika untuk pasien-pasien kemoterapi, apalagi menggunakan produknya setiap hari, seumur hidup, nah itu artinya perlu perlindungan atau protektif pada ginjal atau nefronnya. Dengan kandungan yang ada di dalam gamat, yaitu L-arginin sebagai vasodilatasi dalam renalnya, dan L-alanin untuk perlindungan dari seluler. Yang dimana dia kalau L-arginin dia akan membuat NO atau nitrit oxide meningkat sehingga perfusi dalam jaringan ginjal itu akan lebih baik sehingga tidak terjadinya penurunan cairan di dalam tubuh karena akibat dari jaringan yang terhambat dari ginjal ke seluruh tubuh. Karena kan fungsi ginjal dia akan membersihkan seluruh tubuh dengan adanya nitric oxide yang bisa distimulan akibat dari L-arginin minimal di dosisnya 15.000 mg L-arginin itu bisa membantu. Kemudian L-alanin di mana dia akan membantu untuk melindungi sel dari kerusakan yang diakibatkan oleh stres metabolik. Nah, kemudian rekomendasinya adalah 4 sampai 6 kapsul Bapak Ibu yang diminum selama 2 minggu. Nah, jadi ini kesimpulan terakhirnya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu sekalian, dari osteoartritis kami menyimpulkan bahwa rekomendasinya adalah sekitar 4 sampai 6 kapsul dengan 1200-1800 penyembuhan luka. Itu ini ntar bisa di screenshot atau nanti kami berikan, itu di 3 sampai 4 kapsul, ulkus untuk sakit luka diabetik di 4 sampai 6 kapsul, tumbuh kembang anak 2 sampai 3 kapsul, anti aging tadi 2 sampai 4 kapsul, hepatoprotektif 4 sampai 5 kapsul, pemeliharaan kesehatan umum tanpa ada penyakit dalam jangka panjang dalam review sistematis pun dia perlu diminum di 2 kapsul. Ya. Jadi itu menutup daripada apa yang saya sampaikan tadi ya, panjang tadi. Mungkin seperti itu Mbak Nabila. Jadi begitu besar dan banyak ya ternyata manfaat yang ada di dalam gamat Bapak Ibu sekalian ya. Oke, itu tadi penyampaian materi dari Kak Fikar soal gamat. Dan sebenarnya tadi aku merhatiin banget nih terkait partisipan ya hari ini luar biasa banyak dibandingkan dengan betul banget luar biasa banyak dibanding bincang produk sebelumnya. Kayaknya
Bapak Ibu semuanya tuh emang pada excited ya sama produk Gamat ini. Emang sesuper itu Super sampai-sampai itu. Bapak Ibu tuh kepo banget sebenarnya Gamat itu tuh kandungannya apa dan kayak gimana sih, eh, kenapa dia tuh bisa menyembuhkan banyak banget keluhan di tubuh kita. Dan ternyata tadi udah dijelasin dengan sangat lengkap, sangat rinci sama Kak Fikar. Terima kasih banyak Kak Fikar untuk informasinya. Dan tadi juga aku mention bahwasanya selama ini aku seringnya dengar gamat itu dipakai sama orang dewasa gitu. Tapi ternyata gamat itu bisa dikonsumsi anak-anak juga, remaja juga gitu. Nah, mungkin Oh, nextnya akan banyak nih cerita-cerita, testimoni terkait penggunaan gamat di anak-anak dan remaja kali ya. Karena selama ini yang banyak beredar tuh kayaknya yang dewasa-dewasa aja gitu. Dan aku juga mau bilang terima kasih nih ke Bapak Ibu semuanya karena tadi di kolom chat juga nggak berhenti-berhenti. Nih ada saya juga pertanyaan, temen mau ke atas dibantu kayak juga. kebanyakan ya Mbak ya. Kita tarik ke atas dulu nih, coba Iya, sebelum itu banyak banget pertanyaannya nanti. Ini biar Kak Fikar tarik nafas dulu, istirahat dulu untuk nanti jawabin pertanyaan yang sangat banyak ini ya. kita gas langsung, kasihan Bapak Ibu udah. Oke nih. Nih aku scroll dulu ya Bapak Ibu ya. Nih banyak banget nih, sangat antusias malam ini luar biasa keren banget. Tapi sebelum itu Kak, sebelum mulai, aku sebelum mau nanya nih. Ya, Tadi aku sempat baca di chat ada yang bilang pakai boleh. gamat dicampur sama MHS untuk Ya, penggunaan luar dipakai ke kucing. Itu sebenarnya apakah bisa Kak? oke. Jadi sebenarnya kan kalau buat gamat ini penggunaannya untuk obat obat apa namanya dalam ya. Nah, sebenarnya juga bisa sih Bapak Ibu kalau misalkan gamat digunakan untuk obat luar, apalagi mungkin Bapak Ibu mungkin dari sekian 420 malam ini yang sudah pernah nyoba digunakan di luar memang bisa. Eh, tapi sorry, jaringanku aman ya. Ya. Nah, tapi kita kaji dari segi kalau bahasanya pembuatan obatnya itu memang tidak dikonsep untuk penggunaan luar, Bapak Ibu. Karena penggunaan luar itu biasanya harus dalam bentuk yang mudah untuk diratakan di kulit, biasanya dipakai dalam bentuk salap sediaannya. Kalau gel biasanya atau spray. Jadi penggunaannya biar apa efektivitas dari penggunaannya lebih baik. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah bisa? Bisa jawabannya. Tapi belum tentu efektif gitu, Bapak Ibu sekalian. Karena harus dikemas dari gamat yang ekstrak tadi kita buat dalam jenis sediaan yang berbeda seperti apa? Bisa seperti salep, kemudian bisa seperti gel dan lain sebagainya. Oke, jadi walaupun sebenarnya gamat itu bisa ya sekiranya dipakai di luar, tapi Ya, tetap harus banyak pertimbangannya juga, banyak hal yang harus diperhatikan juga ya Kak. betul. Boleh saya bicara? Oh, silakan Ibu Nia. Jadi ini sudah pengalaman yang saya lakukan yang tadi dikatakan bahwa saya tuh memang mentor saya yang memberitahu, Mbak Lubnah mungkin tahu, kenal Mbak Lubnah. Itu mentor saya. Ya. Waktu dia lihat kucing saya itu luka di bagian lehernya, kemudian karena dia mungkin berantem ya, terus kemudian dibilang katanya MHS dicampur sama itu, maaf maaf. Gamat. MHS dicampur dengan gamat satu kapsul gitu. Terus dibikin apa namanya salep gitu kayak salep, lalu dioles. Nah, tapi Oh, saya belum pernah coba untuk orang ya, itu baru sama kucing. ya. Tapi berhasil kering. Oh, Itu Masya udah Allah dua gitu kali ya, Bu saya ya. lakukan. Ya, Bisa udah 2 kali saya lakukan gitu. buat Jadi orang juga bisa. buat orang saya belum pernah coba. Saya sudah mencoba buat diri saya sendiri. Oh gitu, iya ya betul, bagus kalau gitu. Oke. Siap, terima kasih banyak Bu Selvina. Iya, Oke, pertanyaan lainnya, sama-sama Pak. Mbak? Oke, terima kasih Bu Selvina. Nah, sekarang kita move ke pertanyaan yang udah ada di chat ya. Ini pasti udah ngantri nih, pengen jawab pertanyaannya Boleh cepet-cepet. saya tambah Iya, Ibu Selvina. sorry.
sendi saya sakit, kemudian sendi lutut ya. Kemudian saya minum itu mungkin beberapa bulan kemudian itu sudah terasa tidak sakit lagi gitu. Biasanya diinjakkan kakinya aja udah terasa sakit banget. Alhamdulillah itu saya merasakan manfaatnya. Sampai sekarang saya minum terus. Oke, Gitu. alhamdulillah. Berarti memang sangat menyembuhkan ya gamat ini, alhamdulillah. Ikut senang Ibu dengarnya kalau memang gamat ini bisa membawa manfaat ke banyak orang. Nah, oke Kak Vika, sekarang waktunya kita move. Ready untuk scroll-scroll kolom chat yang sangat banyak itu. Oke, Kak Fikar, ini udah ready belum ya untuk jawab pertanyaan? Oh, suara saya. Oke, cukup menggunakan MPSAC saja. Suara saya aman sih? Aman, Oke. aman, Kak. Cukup menggunakan ASI ya, ASI full ASI sampai usia 2 tahun, Bu. Jadi saran saya setelah 2 tahun ke atas baru kita gunakan produk-produk yang lain, bukan hanya Gamat, bisa Vitago ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Next, pertanyaan selanjutnya. Apa kelebihan Gamat dengan Gamat produk lain? Jadi pendekatan kita Bapak Ibu sekalian ya, di luar sana itu laporan BPOM terakhir di 2025 itu banyak yang mengklaim bahwa gamatnya herbal tapi terkandung ada beberapa kandungan-kandungan yang lain. Nah, ini saya juga tidak bisa membuktikan bahwa kandungan gamat di luar sana seperti apa, tapi akibatnya adalah ketika kualitas dari gamatnya yang tidak bisa dibuktikan, nah ini kita juga tidak bisa bilang bahwa gamatnya Kak Fikar, punten ini ya, mic-nya. Ya. saya ditutup tadi mic-nya. Nah, jadi pentingnya kita untuk tahu dan paham dengan produk yang ada di dalam gamat itu, dia murni berdiri sendiri, jadi tidak kandungan gamatnya dicampur dengan produk atau bahan-bahan yang lain. Karena biasanya di sana, kalau Bapak Ibu pernah mendengar berita itu disebut dengan bahan kimia obat atau BKO. Nah, itu yang bisa dicampurkan dengan produk-produk herbal. Itu yang pertama, yang berbeda kita dengan yang di lapangan. Terus yang kedua adalah kita dibuktikan bukan hanya dari segi eviden, kita bukan hanya dibuktikan oleh evidence base dari literatur review, tapi kita juga membuktikan dari analisa yang ada di dalam gamat. Yang tadi saya sampaikan rekomendasi panjang kali lebar tadi, itu adalah salah satu bukti di mana rekomendasi yang dilampirkan berdasarkan kandungan gamat. Nah, yang sudah kami pertimbangkan baiknya berapa dalam kebutuhan sehari selama berapa lama. Oke, next. Suaranya kecil. Apa gamat boleh dicampur dengan susu EGM? Boleh. Jawabannya boleh. Apa gamat bolehnya? Boleh. Untuk luka diabetes, yang nggak enak karena rasanya. Ada yang biasanya nggak seneng karena rasa gamat itu dia terlalu, kalau saya ya, nggak terlalu seneng rasa baunya karena menyengat. Jadi saya cukup menggunakan kapsul aslinya. Tapi beda halnya kalau misalkan Bu Siti Murniatun, kalau suka nggak ada masalah. Untuk luka diabetes berapa dosisnya yang tadi saya sampaikan Bu ya? Sekitar 4-6 ya. 4-6 kapsul per hari. Minimal ya, 6 lah.
Berapa lama bisa tahan gamat yang botolnya sudah dibuka, lapisin penutupnya? Selama expired date-nya masih belum mati, akan aman ibu minum. Itu kata kuncinya. Untuk ibu hamil bagaimana? Untuk ibu hamil boleh, Bu, aman. Karena tadi kandungan kolagen dan kandungan beberapa yang lainnya itu malah justru membantu untuk beberapa pasien yang hamil. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Jika konsumsi gamat sehari 2 kapsul masih ngefek nggak? Nah, kalau tergantung pendekatannya Bu Sri Purwanti. Tadi yang saya sampaikan dan saya screen tadi, kalau pertanyaannya kebutuhan kebutuhan rekomendasi untuk seharian itu rekomendasi di minimal 2 sampai 3 kapsul masih aman. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lainnya sebagai nefroprotektif, menjaga ginjalnya, menjaga tadi hatinya, itu sekitar ada di 3 sampai 6 kapsul. Jadi lebih dari 2. Nanti PPT yang tadi, rekomendasi matriks dosisnya akan saya berikan juga ya. Bagaimana untuk luka dermatitis kontak, luka meradang sampai melepus seperti luka terbakar? Sorry, di atasnya belum saya jawab. Jika konsul gamat udah, kalau untuk stroke berapa dosis gamat? Nah, stroke gamat, kalau untuk stroke ini kita udah bicara kardiovaskular ya, Bu Siti Murniatun. Jadi jujur Bu Siti Murniatun, kalau yang sempat saya cari terkait dengan sampai di stroke itu belum ada, jujur. Jadi memang karena komponen yang ada di dalam sampai kita bicara sampai membuktikan di meta analisis penelitian ya. Saya bicara jujur aja, kalau enggak, iya. Jadi yang saya cari masih belum ada Bu. Mungkin pun ada tapi dia belum kuat. Jadi bisa hanya sebagai membantu suportif tapi dia tidak begitu kuat sebagai menyembuhkan. Bisa tapi hanya sebagai membantu. Nah, kemudian karena beberapa evidence yang saya baca masih belum sekuat itu untuk stroke. Kalau pagi 3 kapsul, sore 3 kapsul, apakah aman? Total 6. Buat penyembuhan pinggang bagaimana? Ya, bisa. Bu Sihabur bisa 2, 2, 2, 3, 3, 3, 9. Karena yang tadi saya kasih rekomendasi itu minimal ya Bu Sihabur ya, bisa 3, 3, 3, bisa 2, 2, 2, ya, atau 3, 3 juga bisa. Bisa, boleh Pak Afrianum, apakah bisa minta PDF? Untuk LBP, nyeri tulang belakang bagian bawah lumbal dan nyeri sendi, apakah nyeri sendi berapa dosis umumnya? Nah, tadi ini menarik Bu Rohyatun Purworejo. Jadi minimal di penggunaan di 12 minggu ya, tadi untuk penyakit osteoartritis dan penyakit nyeri tulang yang lainnya ya, itu rekomendasi di minimal 4 sampai 6. Saya rekomendasi di atas 6. Kalau Bapak Ibu, misal Bu Rohyatun misal coba di 1 minggu awal lebih dari 6 dulu sebagai terapi menjaga dosis klimaksnya dulu sampai di terapetik, kemudian 2 minggu setelahnya sampai menutup di 12 minggu setelahnya, efeknya mungkin saya sarankan bisa mengikuti rekomendasi dosis di 4 sampai 6. Nah, kemudian dengan antioksidan gamat apakah bisa dikonsumsi untuk penderita kanker payudara? Bisa. Bagaimana? Karena tadi antioksidan tadi kan dia tadi ada mengandung beberapa asam amino dan lain sebagainya. Bagaimana untuk luka dermatitis? Udah tadi ya. Bismillah hadir suaranya. Pak, minum gamat 6 kapsul sekaligus ya? Boleh. Tapi jika tidak terlalu kebanyakan bisa 6 kapsul sekaligus. Kalau mau lebih banyak, kalau mau di split juga boleh. Karena tadi saya bicara minimal ya. 7 kapsul sekaligus juga nggak apa-apa. Saya pun demikian. Biasanya 7 kapsul di pagi hari lah. Oke, mau tanya gamat untuk jantung bagaimana? Lebih baik konsumsi setelah atau sebelum makan? Jadi kalau untuk Bu Rua ada pertanyaan dari untuk jantung ya. Kalau untuk jantung nanti kita mau sebentar lagi launching produk, kayaknya tunggu itu deh yang khusus yang lebih kuat. Kalau ini saya rasa memang bisa sebagai suportif untuk tadi kandungan omega 3-nya, karena omega 3 tadi buat jantung bagus, kardiovaskular. Tapi untuk saya bicara tentang kandungan omega 3 yang di dalam gamat itu tidak bisa kita bandingkan dengan
gamat suplemen, suplemen omega 3. Jadi memang dia bisa, tapi dia butuh jangka waktu yang lebih panjang untuk bisa sebagai penyakit untuk mengatasi jantung. Jadi saran saya, nanti kita akan keluar lagi produk ya, sebentar lagi itu mungkin bisa. Ini bisa sebagai terapi adjuvan, jadi maksud saya bisa, tapi butuh waktu panjang. Boleh diminum bareng dengan obat dokter, boleh, karena ini herbal. Itu yang menariknya dan menjadi pembeda dengan produk-produk yang lain ya. Boleh minta filenya, boleh. Bapak Ibu nanti kami kirimkan filenya seluruhnya ya. Apapun yang Bapak Ibu mau ya kita kirimkan. Sifat nempel kalau orangnya ada gangguan ginjal, apakah aman diminum setiap hari? Boleh. Karena tadi dia ternyata dari yang saya literasi, ternyata juga bisa sebagai nefrotoksik. Nefrotoksik itu artinya dia sebagai bisa membantu untuk mengatasi dan melindungi ginjal, apalagi untuk orang-orang kemoterapi. Ini udah jam berapa ya Mbak? Udah jam 9. Mungkin terakhir saya pilih, mohon izin pertanyaan untuk penutup, karena ini udah jam 9. Oke, Kak. Cenderung sudah malam mungkin Mbak ya. Silakan Mbak Nabila mungkin yang pilih. Sebenarnya ada satu pertanyaan di atas. Aku tadi kurang tahu ya, Kak. Fikar udah baca belum? Terkait dengan apakah gamat itu boleh dikonsumsi dengan kopi? Soalnya kan selama ini biasanya kalau menurut kami kayak jangan Oke. Nangkep jangan Mbak Nabila. biasanya kan punten ini sebentar ya Kak. Penggema. Iya. Ya, biasanya kan kalau minum suplemen atau herbal atau apapun lah vitamin gitu, suka orang-orang bilang kayak jangan dibarengin sama kopi atau dijeda sama kopi. Nah, kalau gamat apakah boleh gitu? Ya, oke. Sip. Jadi yang saya sampaikan tadi Bu, yang mau dicampur sama EGM, mau dicampur sama Sevel, pada dasarnya sebenarnya Ibu mengkonsumsi tunggal sendiri pun itu masih lebih baik dibandingkan dicampur sebenarnya untuk preference dari segi rasa atau menjaga dari stabilitas dari gamat itu sendiri. Tapi ketika Bapak Ibu sekalian mau membuka dari kapsulnya kemudian dicampurkan dengan bahan atau produk yang lain, itu tidak ada masalah. Ya, asalkan tadi Bapak Ibu bisa menikmatinya. Nah, tapi saran saya sih ketika bisa dikonsumsi dengan tunggal silakan tunggal, tapi ketika tidak bisa dikonsumsi dan lebih nyaman dengan dicampur dengan produk yang lain silakan. Oke. Saya rutin minum 5 pagi, kapsul 5 malam. Keluhan sakit lutut dosisnya kurang. Apa tidak ya? Bisa Bu, tapi tolong ini dijawab ya, siap. Rutin minum 5 pagi, kapsul 5 malam bisa Bu, tapi kita bicara ini dalam jangka waktu yang tadi minimal di 4 minggu. Minimal di 12 minggu tadi. Dan bisa jadi diminum dengan produk-produk yang lain ya Bu, betul. Bukan hanya gamat, tapi dari gamat itu emang terbukti dari kajian kami, tapi bisa dikombin dengan N-Green misalkan, atau misalkan dikombin dengan yang lain. Madu bisa juga. Oke, berarti gamat itu memang aman ya untuk kita combine dengan berbagai macam produk-produk lain gitu. Pada dasarnya seperti itu. Oke. Nah, oke, karena sudah jam 9, tadi juga sudah jadi pertanyaan terakhir ya Kak Fikar ya untuk dijawab. Oke. Betul, nah karena ini kan sudah jam 9 ya Bapak Ibu semuanya, sudah malam gitu ya. Tapi Bapak Ibu jangan risau gitu. Misal tadi aku baca ada yang sedih karena pertanyaannya ke skip, bilang gitu. Oh, boleh chat saya Bapak Ibu. Tuh, Kak Fikarnya open untuk di chat. Atau kalau nggak Bapak Ibu, di HNI sendiri setiap Rabu malam itu akan ada kegiatan bincang produk. Jadi kegiatan bincang produk ini tuh kegiatan rutin di setiap Rabu malam. Kalau pertanyaan Bapak Ibu semuanya ke skip di bincang produk kali ini, tenang aja, masih ada bincang produk berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau update nih terkait dengan kegiatan bincang produk kita yang rutin dilakuin, Bapak Ibu bisa join di grup WhatsApp channel, di WhatsApp channel kami HNI, atau kalau nggak follow Instagram kami di Herbal HNI Official. Nah, itu atau kalau nggak Bapak Ibu bisa follow sosial media kami semua HNI, itu ada banyak banget, bisa banget di follow karena nanti kita akan update apapun terkait dengan produk-produk HNI di sana seperti itu. Nah,
Sebelum kita closing, sebelum kita tutup nih, Zoom kita hari ini, aku mau ajak Bapak Ibu semuanya untuk buka kameranya on cam yuk, supaya kita bisa foto bareng-bareng gitu. Soalnya hari ini rame banget nih. Tadi sampai 400-an gitu. Sekarang udah 390-an. Yuk kita foto Iya, bareng yuk. boleh. Dinyalain kameranya yuk. Ada, Masya Allah, ada 16 slides. Wow. Masya Allah. Ada 16 Luar slide biasa, ya. Bapak Ibu nih. Oke, nih udah pada on cam, udah pada ready. Ih, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Terima kasih sudah hadir. Oke, aku langsung foto ya. Nanti hitungan ketiga, aku akan capture dari slide 1 sampai dengan slide terakhir. Oke, slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, next. Slide 2, 1, 2, 3. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Oke, berikutnya 1, 2, 3. Oke, yuk yang belum on cam yuk. 1, 2, 3. Oke, ini aku terus-terusan capture ya ini. Aduh, banyak banget. Masya Allah, terima kasih banyak. Oke, 2 slide lagi. Oke, selesai. Semua slides udah ke capture. Oke, kalau tidak memungkinkan on cam nggak apa-apa. Nanti kita fotonya di minggu depan. Minggu depan akan ada lagi gitu. Nah, oke. Itu tadi bincang produk kita terkait dengan gamat. Atau kalau aku bilangnya kita ngupas-ngupas nih, kita ngulik-ngulik soal gamat gitu. Selama ini kita tahu kalau gamat itu sebuah herbal gitu ya, kapsul yang sangat banyak banget manfaatnya ya, menyembuhkan berbagai macam keluhan-keluhan di tubuh. Bahkan tadi ada yang ke hewan juga gitu. Nah, kita hari ini ngulik nih sebenarnya di balik kapsul gamat itu tuh seperti apa kandungannya tuh apa dan seperti apa sih cara dia bisa menyembuhkan berbagai macam keluhan di tubuh kita. Dan tadi sudah dijawab alhamdulillah secara jelas dan juga lengkap banget sama Kak Fikar. Terima kasih sekali lagi Kak Fikar. Nah, buat Bapak Ibu semuanya, terima kasih juga sudah hadir di Bincang Produk hari ini. Senang rasanya bisa diskusi bareng Bapak Ibu semuanya hari ini. Oh ya, jangan lupa isi presensi ya. Ini tadi dari tadi Mbak Desi juga udah kirim-kirim nih linknya. Semua linknya sama ya Bapak Ibu. Bisa langsung diklik aja. Dan tadi yang Bapak Ibu bilang minta PDF-nya, minta rekamannya, tenang aja. Nanti kalau Bapak Ibu sudah isi presensi, nanti bisa akses ke rekaman dan juga file PDF-nya gitu. Jangan lupa juga follow Instagramnya Herbal HNI gitu. Nanti di sana akan ada banyak banget info-info yang kita update di sana gitu ya. Berhubung sudah jam 21.13 nih di saya. Oke, sepertinya sudah cukup pertemuan kita malam ini. Sudah waktunya istirahat gitu. Jadi aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak ke Bapak Ibu semuanya yang udah hadir di kegiatan Bincang Produk Gamat kali ini. Luar biasa antusiasmenya. Keren banget, malam-malam tetap semangat, masih semangat, oke banget. Dan kita akan bertemu lagi di Bincang Produk minggu depan. Produknya apa? Tunggu aja infonya. Makanya jangan lupa join channel WhatsApp-nya HNI dan juga follow sosial medianya HNI. Terima kasih banyak atas partisipasi hari ini. Apabila ada kesalahan dari kami, dari aku MC ataupun Kak Fikar sebagai narasumber, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bincang Produk minggu depan. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak.